Nah, memang kepolisian itu memang menurut undang-undang diberi wewenang, misalkan diberi wewenang untuk menyidik, dalam rangka menyidik tadi diberi wewenang untuk menangkap, menahan, termasuk menembak dalam proses penyidikan. Tetapi kewenangan untuk menembak itu harus dikembalikan dalam kerangka penyidikan, penegakan hukum untuk membawa orang yang diduga melakukan tindak pidana di muka pengadilan, bukan mengantarkan orang yang diduga melakukan tindak pidana diantarkan ke kuburan, bukan. Jadi filosofis tentara dengan polisi itu beda. Kalau tentara menyerang untuk mematikan, kalau polisi menembak itu untuk melumpuhkan. Selanjutnya orang yang diduga melakukan tindak pidana tadi bisa dibawa di muka persidangan, dan di hadapan persidangan lah semua akan dipertanggungjawabkan. Karena dalam proses penegakan hukum, penyidikan tadi, kepolisian harus taat pada asas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita jumpa kembali dalam acara podcast. Dan kali ini memang saya sengaja membingkai podcast kita dengan satu tagline, yakni Perspektif Advokat, bersama Ahmad Kozinuddin, saya sendiri. Saya advokat, dan insya Allah kita akan membahas berbagai isu-isu keumatan, termasuk khususnya isu hukum, tentu saja dengan perspektif advokat. Karena begini, selama ini kan banyak pemberitaan, khususnya dalam isu-isu penegakan hukum, narasinya hanya sepihak. Misalkan hanya dari kepolisian yang memberikan press release atau conference terhadap suatu peristiwa hukum, namun nyaris tidak ada perspektif lain, kecuali komentar-komentar atau mungkin pendapat-pendapat hukum yang berseberangan. Nah, kali ini kita akan insya Allah akan istiqomah memberikan perspektif advokat dalam peristiwa-peristiwa hukum dan juga peristiwa politik lainnya. Bisa juga peristiwa ekonomi, peristiwa politik, peristiwa masalah ketatanegaraan, dan banyak hal, karena memang aspek hukum itu selalu melingkupi banyak hal yang nyaris tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ekonomi ada hukumnya, hukum ekonominya. Dalam ketatanegaraan itu juga bagian dari hukum. Politik ada regulasi hukumnya dan seterusnya. Baik pemirsa, hari ini kita akan fokus untuk memberikan perspektif advokat, dalam hal ini saya Ahmad Kozinuddin, untuk melihat statement dari Pak Kapolri yang belum lama ini dirilis oleh media, misalkan di CNN Indonesia, dengan judul Kapolri, kewenangan polisi kadang langgar HAM tapi dibenarkan. Kemudian Liputan 6 memberi judul Kapolri ingatkan anak buahnya punya kewenangan yang rentan langgar HAM. Kemudian Detik memberi judul kewenangan Polri kadang langgar HAM, tapi harus bertanggung jawab. Kemudian ada yang memberi judul Kapolri ingatkan anak buah kewenangan polisi rentan melanggar HAM. Nah, itu banyak judul, tapi prinsipnya kita akan memberikan perspektif tentang statement Kapolri ini yang seolah-olah tentu saja tadi melegitimasi atau membenarkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penggunaan kewenangan dari aparat kepolisian. Nah, saya kutip dulu dari CNN, diberitakan demikian, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui bahwa kewenangan yang dimiliki polisi sangat rentan pelanggaran hak asasi manusia. Dia pun memerintahkan seluruh jajaran anak buahnya agar menggunakan kewenangan itu dengan tanggung jawab. Ini kutipannya demikian. Rekan-rekan diberikan kewenangan tertentu yang kadangkala hal ini melanggar hak asasi manusia, tapi dibenarkan. Artinya apa? Ini harus dipertanggungjawabkan. Demikian
dikatakan Kapolri dalam rapat kerja teknis Rakernis Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri di Mabes Polri Selasa 13 April yang lalu. Dari statement Pak Kapolri ini paling tidak kita bisa simpulkan ada 3 hal yang patut kita perdalam. Pertama, tentu adanya pengakuan yang jujur dari Kapolri tentang adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum di institusi kepolisian berkaitan dengan tugas-tugas yang mereka lakukan. Dari statement tadi, Kapolri mengakui ada pelanggaran HAM. Yang kedua, pun demikian, ternyata Kapolri selain mengakui juga sekaligus melegitimasi atau membenarkan tindakan pelanggaran HAM tadi dengan dalih adanya kewenangan yang melekat kepada kepolisian. Dalam hal ini aparat kepolisian memang diberi wewenang oleh hukum dan perundangan, sehingga kewenangan itulah yang menyebabkan adanya pelanggaran HAM, dan pelanggaran HAM ini dibenarkan karena dalam rangka menjalankan kewenangan. Dan yang ketiga, catatan yang penting dari Kapolri adalah penggunaan kewenangan tadi harus bertanggung jawab. Baik, kita akan urai. Selama ini bukan ya, publik banyak kemudian meyakini bahwa institusi kepolisian adalah institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini diantaranya terkonfirmasi, misalkan Komnas HAM itu mencatat ada 1.112 aduan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian sepanjang tahun 2020. Kemudian masih menurut Komnas HAM yang dikutip CNN, di 2019 terdapat 1.272 aduan terhadap aparat kepolisian. Kemudian 1.670 aduan pada 2018 dan 1.652 aduan pada 2017 dan 2.290 aduan pada 2016. Tentu saja dengan banyaknya aduan terhadap aparat kepolisian di Komnas HAM ini menunjukkan memang ada masalah di kepolisian, dan hal ini diakui tadi melalui statement Kapolri, memang mengakui adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum di institusi kepolisian begitu. Jadi memang tidak bisa kemudian kepolisian menegasikan data-data ini, dan kemudian juga Kapolri juga mengakui begitu. Dan publik, masyarakat itu merasakan apa yang dilakukan kepolisian apakah benar-benar dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, atau tadi ada ajang atau ada suatu maksud atau ada suatu motif untuk unjuk kewenangan atau unjuk kekuasaan. Misalkan saja di tahun 2020 awal-awal ya, 2021 ya, itu kan ada peristiwa penembakan 6 anggota Laskar FPI gitu kan. Lagi-lagi rilis yang pertama kali dikeluarkan oleh Kapolda Metro Jaya bahwa itu bagian dari tindakan yang terukur, terarah dalam rangka membela diri begitu. Walaupun akhirnya Komnas HAM sudah merilis hasil investigasi Komnas HAM bahwa di situ terjadi pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun publik melihat tidak hanya pelanggaran HAM biasa yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tetapi juga pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 begitu. Kewenangan ini acap kali disalahgunakan, bukan lagi dalam rangka menegakkan keadilan, memproses hukum dalam rangka pro justisia, tetapi sudah punya motif lain gitu. Nah, ini yang bisa kita baca. Dan celakanya tindakan-tindakan seperti ini bukan hanya tadi dilegitimasi oleh Kapolri dengan pengakuan dan juga pembenaran dalam rangka tadi menjalankan kewenangan. Bahkan Presiden ketika publik menuntut Presiden untuk bicara tentang peristiwa kilometer 50 di mana ada 6 anggota Laskar Front Pembela Islam menjadi korban begitu. Justru Pak Presiden ketika itu masyarakat dinyatakan tidak boleh sewenang-wenang begitu. Ini kan keliru begitu. Bagaimana mungkin masyarakat bisa bertindak sewenang-wenang? Wong masyarakat itu tidak diberi kewenangan. Yang bisa sewenang-wenang, yang bisa menyalahgunakan wewenang, yang bisa abuse of power itu adalah
Orang yang diberi kewenangan. Ya sesuai dengan kewenangannya. Misalkan kepolisian punya kewenangan menyidik, jaksa punya kewenangan menuntut, hakim punya kewenangan mengadili dan memutuskan, presiden punya kewenangan mengatur pemerintahan, DPR punya kewenangan membuat produk legislasi perundangan. Nah, mereka-mereka inilah yang punya potensi untuk menyalahgunakan kewenangan karena mereka diberi mandat kewenangan oleh undang-undang. Lah rakyat, bagaimana mungkin rakyat bisa bertindak sewenang-wenang? Rakyat tidak punya wewenang. Justru rakyat itu yang dijadikan objek untuk menjalankan kewenangan. Gitu. Saya sudah menulis banyak itu tentang peristiwa KM50. Bagaimana mungkin tindakan menembak orang sipil dalam ini pengawal Habib Rizik Syihab 16 KPI kok dilakukan dengan target sampai mati begitu. Nah memang kepolisian itu memang menurut undang-undang diberi wewenang, misalkan diberi wewenang untuk menyidik, dalam rangka menyidik tadi diberi wewenang untuk menangkap, menahan, termasuk menembak dalam proses penyidikan. Tetapi kewenangan untuk menembak itu harus dikembalikan dalam kerangka penyidikan, penegakan hukum untuk membawa orang yang diduga melakukan tindak pidana di muka pengadilan, bukan mengantarkan orang yang diduga melakukan tindak pidana diantarkan ke kuburan, bukan. Jadi filosofis tentara dengan polisi itu beda. Kalau tentara menyerang untuk mematikan, kalau polisi menembak itu untuk melumpuhkan. Selanjutnya orang yang diduga melakukan tindak pidana tadi bisa dibawa di muka persidangan dan di hadapan persidangan lah semua akan dipertanggungjawabkan. Karena dalam proses penegakan hukum, penyidikan tadi, kepolisian harus taat pada asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Artinya apa? Seseorang itu harus dianggap tidak bersalah, melainkan atas kekuatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi orang tidak boleh hanya karena sedang berperkara dengan kepolisian kemudian dianggap, oh ini biang kerok, oh ini penjahat. Tidak, harus berpraduga tidak bersalah. Karena itu di dalam prosedur memperingatkan orang yang diduga melakukan tindak pidana, pertama tembakan ke atas, kemudian kalaupun harus menembak, tembakan diarahkan ke area yang tidak mematikan, hanya melumpuhkan, misalkan bagian kaki, bagian lutut, bagian betis, atau bagian-bagian yang lain yang memungkinkan orang tadi tidak lari dan bisa mempertanggungjawabkan pidana yang dia lakukan. Apalagi kewenangan diberikan, bukan hanya mendak, misalkan wewenang untuk menahan. Nah, menahan ini juga punya tujuan, bukan karena polisi punya kewenangan menahan, kemudian suka-suka gua, saya punya kewenangan, terserah saya mau tahan atau tidak. Tidak, kewenangan ini menurut KUHAP disandarkan pada alasan. Ada alasan objektif, ada alasan subjektif. Di pasal 20, 21, 22 itu diatur semuanya. Alasan objektifnya apa? Kalau perkara yang disidik oleh kepolisian itu ancaman pidananya minimal 5 tahun. Alasan subjektifnya apa? Ada kekhawatiran. Apa? Khawatir lari, menghilangkan barang bukti, dan melakukan tindak pidana lagi. Kalau kekhawatiran ini sudah tidak ada, tentu tidak boleh kepolisian memaksakan menggunakan kewenangan untuk menahan. Karena orang itu harus bebas. Bagaimana mungkin orang masih terduga atau tersangka harus ditahan padahal dia tidak akan lari, dia tidak akan menghilangkan barang bukti. Dia tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Artinya apa? Kalau orang tadi sudah menjamin dirinya, baik oleh pengacara, keluarga, atau tokoh, ya kan? Tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti, apalagi kalau bukti sudah disita, tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Semestinya nggak boleh kewenangan untuk menahan itu digunakan. Kenapa? Karena tujuan kewenangan digunakan karena adanya kekhawatiran orang ini lari, menghilangkan barang bukti, melakukan tindak pidana lagi. Kalau alasan ini sudah tidak ada, di mana keluarga, advokat, dan tokoh itu sudah menjaminnya, tentu tidak boleh. Kalau tetap digunakan kewenangan untuk menahan, ini melanggar HAM. Inilah yang disebut dengan sewenang-wenang. Ini terjadi pada kasus yang saya tangani, misalkan Gus Nur. Luar biasa Gus Nur. Langsung ditangkap, langsung ditahan. Nah, ketika kita minta permohonan penangguhan, sudah dijamin keluarga, tokoh nasional, anggota DPR, kepolisian tetap kekeh menyatakan, oh ini kewenangan kami. Nah, ini yang disebut Pak Presiden sebenarnya cocok ini. Ini yang namanya bertindak sewenang-wenang tanpa alasan. Jadi hakikat kewenangan itu dalam rangka menegakkan hukum, bukan dalam rangka untuk sewenang-wenang. Hakikat kepolisian diberi kewenangan untuk menangkap, menahan itu untuk dalam menegakkan hukum, bukan dalam rangka untuk unjuk kekuatan. Gua bisa nangkap, bukan begitu.
Karena kita itu di hadapan hukum sama kedudukannya. Konstitusi sudah menyatakan itu. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum. Tidak peduli apakah dia pejabat, dia kepolisian, dia jaksa, atau rakyat jelata. Semua sama kedudukannya di hadapan hukum. Semua harus tunduk pada konstitusi. Semua harus mengikuti prosedur yang diatur oleh peraturan perundangan. Itu ya, jadi kewenangan itu digunakan dalam rangka untuk menegakkan keadilan, bukan digunakan dalam rangka untuk bertindak sewenang-wenang. Makanya KUHP, undang-undang mengatur, terukur kewenangan itu digunakan. Misalkan menahan, itu tidak semena-mena polisi atau jaksa atau orang yang punya kewenangan melakukan penahanan, tapi ada syarat-syaratnya, diatur syarat-syaratnya, ada syarat objektif, ada syarat subjektif gitu. Kalau syarat-syarat tidak terpenuhi, nah itu menjadi parameter atau indikator adanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenang. Begitu. Nah, lagi pula begini, kalaulah kewenangan itu digunakan dalam rangka menegakkan keadilan, patut untuk dipertimbangkan menggunakan kewenangan itu sebagai apa? Ultimum remedium. Apa ultimum remedium? Ya satu tindakan yang terakhir gitu loh, tidak langsung digunakan. Misalkan begini, menangkap, menahan orang itu ultimum remedium. Orang itu pertama harusnya dipanggil dulu, diambil keterangan, baru ditetapkan tersangka, baru ditahan. Tidak kemudian karena ini punya kewenangan, orang langsung ditangkap, langsung di BAP, langsung tetapkan tersangka, langsung ditahan, dan seterusnya begitu. Kan ini berbahaya. Bagaimana kalau orang yang ditangkap tadi ternyata tidak bersalah? Bagaimana kalau orang-orang tadi ternyata hanya korban? Bagaimana kalau orang-orang yang dilaporkan misalkan karena satu kasus itu hanya korban politik dari kezaliman rejim begitu? Apakah kemudian aparat kepolisian akan menjadi penegak rejim, penegak kehendak politik rejim, bukan penegak hukum lagi? Kan tidak demikian. Aparat kepolisian itu harus berdiri tegak sebagai penegak hukum, bukan penjaga kekuasaan. Jadi harus prudent, hati-hati menggunakan kewenangan itu. Jangan mentang-mentang punya kewenangan kemudian menggunakan kewenangan tidak tepat gitu. Ada satu pameo yang menarik, ini dikeluarkan oleh Egidio Bossi. Dia seorang sarjana hukum dari Milan. Dia menyatakan demikian, lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ada hukum ini biasanya digunakan di pengadilan, artinya hakim tidak boleh memvonis orang yang tidak keliru, lebih baik membebaskan orang keliru begitu. Ini hakikatnya dalam rangka untuk mengambil tindakan yang prudent, hati-hati gitu. Sebaliknya kepolisian di dalam proses penyelidikan dan penyidikan juga begitu. Lebih baik keliru tidak menahan orang ketimbang keliru menahan orang yang tidak bersalah. Lebih baik tidak menggunakan kewenangan untuk menahan orang yang orang itu salah katakanlah. Karena orang itu salah juga tidak harus ditahan. Ditahan atau tidak itu sifatnya opsional. Tidak ada kewajiban. Tidak ada satupun pasal KUHP yang mewajibkan kepolisian untuk menahan. Tidak ada. Yang ada adalah penahanan itu adalah bagian dari wewenang yang diberikan dalam rangka menegakkan hukum. Jadi lebih baik tidak menahan orang katakanlah yang itu salah ketimbang memaksa menangkap, menahan orang yang tidak bersalah. Ada satu kasus yang menarik untuk kita ulas. Kasus Ustadz almarhum, mohon maaf mudah-mudahan Allah ampuni beliau. Ini bukan membicarakan beliaunya tapi membicara kasusnya, dan ini penting untuk diambil hikmahnya. Almarhum Ustadz Maher At-Tuwailibi itu ditangkap dan langsung ditahan karena dianggap menghina Habib Lutfi. Padahal kalau pasal penghinaan itu pasal 27. Tapi yang digunakan adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal pidana menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kenapa langsung ditangkap? Ya karena dia menggunakan pasal 28 yang ada ancaman 6 tahun. Kalau pakai pasal 27 itu delik aduan, maka kesulitan. Nah, inilah yang menjadi salah satu indikator adanya penyalahgunaan kewenangan. Pada banyak kasus perdebatan publik di tengah masyarakat terkait cemar-mencemar ini, kepolisian sering menerapkan pasal 28 yang ancaman pidananya 6 di Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena dengan inilah kepolisian bisa menggunakan kewenangannya untuk menahan orang. Nah, ketika sudah ditangkap, ditahan, ternyata apa yang terjadi? Qadarullah, beliau meninggal dunia. Apa tanggung jawabnya sekarang?
Apakah beliau sudah terbukti? Tidak. Sampai hari ini tidak ada satupun vonis pengadilan yang menyatakan almarhum Ustadz Maher Al-Tuwailibi bersalah secara hukum. Tidak ada. Sampai beliau akhirnya meninggal. Terus bagaimana status penangkapan beliau, penahanan beliau? Ini kan kezaliman gitu. Dan ini yang tidak boleh. Makanya kembali lagi kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, statementnya harus diluruskan. Jadi tidak boleh ada pembenaran terhadap pelanggaran HAM. Yang ada adalah kepolisian harus taat prosedur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Dan jangan sampai melanggar HAM, melanggar privasi orang, berbuat zalim. Itu yang benar. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting, kita mau mengajak kita semua untuk bersikap kesatria, bertanggung jawab gitu loh. Kenapa kewenangan ini tidak boleh digunakan serampangan, tidak boleh melanggar HAM, tidak boleh melanggar hak privasi orang, harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena di bagian ada tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab dunia. Tanggung jawab dunia ada tanggung jawab profesi, ada tanggung jawab pidana, ada tanggung jawab terkait etik, tanggung jawab akhirat. Ini terkait surga dan neraka. Siapapun dengan iman apapun pasti meyakini orang yang jahat itu masuk neraka, orang yang baik itu masuk surga. Dan siapapun dengan keyakinan apapun, dengan agama apapun pasti meyakini dan setuju bahwa kezaliman itu adalah musuh kita bersama. Sekarang bagaimana mungkin bisa kita mengatakan bahwa tindakan menembak 6 laskar FPI katakanlah nanti dikatakan sebagai bagian dari kewenangan, menjalankan wewenang, sehingga sampai melanggar HAM. Apakah kemudian dengan begitu perkara ini harus dikesampingkan karena ini bagian menjalankan kewenangan, dan tanggung jawabnya cukup tanggung jawab profesi, dipecat saja, dan tanggung jawabnya cukup tanggung jawab pidana biasa, tidak diangkat dalam konteks pelanggaran HAM. Dan bahkan sampai hari ini orang yang katanya disebut tersangka, katanya disebut, kenapa? Karena kita belum tahu sampai sekarang siapa orangnya. Biasanya kalau tersangka teroris, terduga saja wajahnya dipamerkan lewat media. Tapi kenapa ini ya? Orang yang menurut kepolisian menembak mati 6 anggota Laskar FPI sudah jadi tersangka. 1 konon katanya mati kecelakaan, yang 2 ini konon tidak mati, masih ada, tapi tidak segera diproses hukum. Kenapa juga tidak ditahan? Gus Nur saja, klien saya yang hanya urusan ya perspektif yang berbeda dia dengan NU saja langsung ditahan. Tapi ini membunuh, sudah ditetapkan tersangka, kok tidak ditahan? Ini juga bagian dari kesewenang-wenang. Mentang-mentang aparat kepolisian lalu tidak ditahan. Begitulah kira-kira nalar publik, dan nalar publik ini tidak bisa kita salahkan. Mereka punya logika, punya akal, punya nurani, punya perasaan, punya rasa yang dengan itu dia bisa mengindra. Adil tidak, gitu loh. Jadi kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, tolong kalau kebetulan menyimak video ini atau stafnya menyimak video ini, tolong diperhatikan. Karena ini bagian dari tanggung jawab kami, tanggung jawab masyarakat untuk mengingatkan agar semua yang diberi wewenang oleh undang-undang itu menjalankan kewenangannya secara prudent, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Jangan kemudian ketika ada pelanggaran HAM, penyalahgunaan kewenangan dianggap itu dibenarkan karena itu bagian dari kewenangan. Tidak. Kewenangan itu diatur rigid. Kewenangan itu dalam rangka menegakkan peraturan undang-undangan. Kewenangan itu dijalankan dalam rangka untuk menegakkan hukum. Jadi tidak boleh ada pelanggaran hukum berdalih menjalankan kewenangan. Dan yang menarik, dari semua data tadi yang saya sebutkan adanya aduan di Komnas HAM itu, ternyata kewenangan itu berbanding lurus dengan pelanggaran. Rata-rata orang yang melanggar HAM kebanyakan yang diadukan tadi adalah orang yang punya kewenangan, dalam hal ini institusi kepolisian. Karena itu memang harus hati-hati kita menjalankan amanah kewenangan ini. Di dunia ada tanggung jawab profesi, ada tanggung jawab pidana. Kalau itu keliru secara pidana, di akhirat ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum sampai di sana pun di dunia ada pertanggungjawaban sosial. Misalkan kalau nanti sudah tidak menjabat jadi pejabat, dia akan kembali ke masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Kalau sudah pensiun bukan menjadi anggota kepolisian, dia juga akan membaur bersama masyarakat. Tentu kita semua ingin aparat-aparat penegak hukum kita itu dikenang dengan sebagai aparat yang baik. Ketika mereka pensiun kembali ke masyarakat, mereka akan diterima dengan baik masyarakat, dan kemudian masyarakat mengatakan, oh Pak Polisi itu dulu baik sekali,
Pak polisi itu dulu adil, bijak, mengayomi, melindungi, walaupun punya wewenang tidak sedikit-sedikit menggunakan kewenangannya, tidak arogan, tidak sedikit-sedikit tangkap, tidak sedikit-sedikit melakukan proses hukum, dia begitu humble, begitu bijak. Nah, hal-hal yang seperti ini kan akan dikenang dan kemudian siapapun yang kemudian akan kembali kepada masyarakat, dia akan memetik apapun yang pernah dia tanam ketika masih punya wewenang. Kalau kita, aparat penegak hukum, bapak-bapak di kepolisian menanam kebajikan, menanam satu tindakan yang arif, bijak, terukur, bisa dicontoh publik, nanti kembali ke masyarakat, pasti ditunggu-tunggu masyarakat, dan bahkan bisa berkaya bersama masyarakat. Tapi sebaliknya, kalau tindakannya sebaliknya, tentu masyarakat akan memberikan respon atau sikap yang sebaliknya juga. Sekali lagi, kita harus ikut kontrol agar aparat kita menjadi baik, kepolisian kita menjadi baik. Di antaranya adalah dengan yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran hukum berdalih menegakkan hukum. Tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia berdalih menjalankan kewenangan. Tidak boleh. Ini yang harus digarisbawahi yang pertama. Yang kedua, adanya pelanggaran HAM tidak boleh kemudian ditolerir dengan memberikan pembenaran. Apapun alasannya, apakah alasan pembelaan terpaksa, alasan menjalankan tugas, alasan ini bagian dari proses yang mereka tidak bisa kemudian secara psikis untuk mengendalikan diri, dan seterusnya, tidak boleh. Yang ketiga, bareng-bareng kita kontrol semua lembaga yang punya kewenangan. Tidak hanya institusi kepolisian, kita kontrol DPR, kita kontrol eksekutif, kita kontrol presiden, kita kontrol menteri, kita kontrol pejabat di tingkat Pemda, dari gubernur, bupati, wali kota, kita kontrol semua birokrat. Kenapa? Karena memang kewenangan itu harus dijalankan secara bertanggung jawab. Kenapa rakyat kita juga harus ikut mengontrol? Kenapa? Karena jika kewenangan itu disalahgunakan oleh pihak yang berwenang, apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang menjadi korban adalah kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Demikian pemirsa podcast kali ini bersama saya, insya Allah Perspektif Advokat. Insya Allah suatu saat kita akan adakan lagi podcast dalam tema-tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.